Pemirsa, belum 1 bulan pemerintah Kota Surabaya menerapkan sweeping jam malam bagi remaja di Kota Surabaya. Lalu bagaimana respon DPRD menanggapi kebijakan ini? Apa saja usulan untuk jangka panjang penerapan kebijakan ini? Selengkapnya akan kita bahas di Dialog Buletin Jatim bersama saya, Belinda Firda. Pemirsa, Dialog Buletin Jatim kali ini kita membahas satu gebrakan baru dari pemerintah Kota Surabaya, sweeping jam malam untuk anak-anak remaja atau di bawah 18 tahun. Tampaknya DPRD merespon positif dengan kebijakan baru ini yang baru diterapkan pada tanggal 3 Juli 2025. Kita akan membahas bersama dengan Wakil DPRD Kota Surabaya, ada Mas Tony di sini. Sehat, Mas? Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah, sehat, ya? Alhamdulillah sehat, Mas Tony. Tetangga. Mas Tony, boleh langsung dijelaskan bagaimana respon DPRD terkait kebijakan jam malam? Ya, yang pertama tentu kita sangat mengapresiasi penerapan jam malam ini, Mbak ya, karena kita melihat menangkap kehendak masyarakat yang memang prihatin dengan kondisi pergaulan remaja zaman sekarang. Kita sering melihat ada tawuran antar remaja yang mungkin sebagian besar adalah pelajar. Mungkin ada 1-2 orang yang mungkin dia putus sekolah. Itu kan berkembang viral sedemikian rupa. Baik kejadian di daerah Mer, kejadian di daerah Tenggumung, kejadian di daerah depan PGS itu. Nah, kalau kemudian ini dibiarkan tanpa intervensi kebijakan, maka pemerintah dalam hal ini eksekutif dengan legislatif telah menyia-nyiakan kewajiban untuk menyelamatkan generasi muda kita. Menyelamatkan generasi muda kita itu kan menyelamatkan Surabaya yang akan datang. Nah, makanya kami berharap kebijakan penerapan jam malam ini tidak hanya dilakukan ketika masa libur sekolah, tetapi paling tidak ini dilakukan hingga penghujung tahun 2025. Agar apa? Agar satu, ada efek kejut, ada efek jera kepada para pelajar yang masih berkeluyuran di atas jam 10 malam. Efek yang kedua, agar para orang tua, termasuk saya dan seluruh orang tua yang ada di Kota Surabaya, yang selama ini mungkin abai, yang selama ini mungkin tidak memperhatikan kalau anak belum di rumah sebelum jam 10 malam, agar paling tidak berinisiatif untuk menghubungi anaknya untuk segera pulang ke rumah. Nah, ini hal yang harus dicapai ya. Nah, terkait dengan ketika anak sudah terjaring razia ini mau diapakan? Ya. Saya sependapat dengan upaya Satpol PP di masa lalu. Saat itu kan Satpol PP ketika melakukan razia, upaya untuk memulihkan keamanan ketertiban umum di tengah masyarakat Surabaya, sanksi yang diberikan itu kan dalam bentuk sanksi sosial. Memberi makan ODGJ di Liponsos dan lain-lain. Kalau kita melihat dari perspektif yang lebih luas, sanksi itu sebenarnya memunculkan kembali nilai-nilai kemanusiaan. Pelajar atau remaja yang sedang tawuran itu, dia itu kan mengorbankan kewajiban kasasinya terhadap orang lain. Ya kan? Kan gini, ada hak asasi manusia, itu tidak berdiri sendiri. Yang bersangkutan juga memiliki kewajiban kasasi namanya. Nah, ketika tawuran itu kan para peserta atau remaja ini tidak menghormati nilai-nilai kemanusiaan warga yang sedang lewat. Betul kan? Betul. Nah, sementara Surabaya ini kan kota yang hidup 24 jam. Artinya ada orang yang pulang kerja semisal jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2 malam. Kalau kemudian dia tidak beruntung, dia lewat di lokasi tawuran, dia tidak mengerti apa-apa, dia menjadi korban.
ketika dia menjadi korban, dia meninggalkan duka bagi keluarganya. Padahal dia sedang berjihad untuk keluarganya. Nah, ini bagus untuk menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan itu dengan memberi makan ODGJ. Itu kalau kemudian kena sanksi yang pertama. Nah, kalau kemudian yang bersangkutan sudah terkena razia pertama, sudah diberikan hukuman sosial dengan memberi makan ODGJ atau merawat lansia yang ada di panti Wereda yang dikelola oleh Pemkot, ya sebaiknya pemerintah kota bekerja sama dengan teman-teman TNI. Surabaya ini kan punya keuntungan, Mbak. Surabaya ini markasnya Kodam 5 Brawijaya. Betul. Surabaya markasnya Komandan Lantamal 5, Pangarmatim dan lain-lain. Artinya ini bisa diajak kolaborasi untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai kedisiplinan melalui serangkaian program pembinaan peningkatan kewaspadaan, peningkatan wawasan kebangsaan. Ya. Nah, agar apa outputnya? Siswa yang sudah diberikan pembinaan mental tersebut, agar dia menjadi patriot bangsa. Dia menjadi pribadi yang humaniter. Dia menjadi pribadi yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang lain. Sehingga dia memilih bergaul dengan orang yang tepat. Tidak salah pergaulan sehingga berujung pada fenomena-fenomena akhir-akhir ini di kota Surabaya. Kira-kira itu. Atau justru bisa menjadi kontrol dengan betul, seperti itu. paling tidak dia menjadi virus yang baik, yang bisa membawa pesan kepada lingkungannya yang tidak baik ini untuk menjadi lebih baik setelah dia mendapatkan pembinaan mental dari teman-teman TNI. Tapi sejauh ini DPRD bagaimana mendengar respon dari masyarakat? Apakah ada yang kontra justru dengan kebijakan ini? Saya pikir saya mengamati lini masa di percakapan media sosial itu rata-rata masyarakat mengapresiasi karena saya pikir penerapan kebijakan jam malam ini itu kan berangkat dari kegelisahan masyarakat Surabaya tentang fenomena maraknya tawuran antar pelajar, fenomena mohon maaf ya, kan kita kemarin pilu mendengar berita ada anak usia 15 tahun dia berada di dalam hotel, dia kemudian mengkonsumsi narkoba yang sempat ramai itu. Nah, makanya berangkat dari kondisi objektif hari ini itu, makanya jam malam ini bisa menjadi sebuah trigger untuk melindungi masa depan generasi muda kita. Nah, karena ini trigger, saya berharap ini tidak kebijakan yang hanya dilakukan sesaat. Maka ini harus berkesinambungan. Katakanlah di tahun 2025 ini dilakukan operasi secara represif dengan melakukan razia jam malam di kantong-kantong tempat pelajar atau remaja-remaja kita berkumpul. Baik berkumpul untuk mendiskusikan bangsa atau berkumpul karena salah pergaulan, misal minum-minuman keras, kemudian janjian tawuran. Nah, ini harus dilakukan sasaran terus secara menerus sehingga paling tidak di hati remaja kita itu ada ketakutan, ada kekhawatiran untuk berkumpul di atas jam 10 malam. Nah, bagi orang tua juga sama, agar mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat kita semua bahwa anak kalau belum pulang dari sampai jam 10 malam sebaiknya dihubungi. Nah, ini terus baru kemudian ke depan seperti apa tahun 2026. Nah, tentu kita harus bikin program yang berkesinambungan. Kalau tahun ini itu tahun represif, dalam artian penegakan aturannya secara kaku dengan metode sanksi sosial seperti tadi ya, bukan di penjara, Pak. Nah, terus kemudian tahun depan Pemkot itu kan sudah punya nilai lebih menurut saya ketika nangani satu peristiwa. Penanganan stunting itu saya akui keren Pemkot ini karena dari hulu ke hilir. Nah, penanganan kenakalan remaja ini juga harus dari hulu ke hilir. Tahan dulu, Mas Tony. Usulan dari DPRD nanti akan seperti apa di tahun-tahun berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Buletin Jatim. Pemirsa, kembali di Dialog Buletin Jatim, kita lanjutkan pembahasan kebijakan baru dari pemerintah Kota Surabaya, sweeping jam malam. Mas Tony, kalau di tahun ini kan tampaknya pemerintah ini fokus untuk represif, ada sanksi sosial. Tahun-tahun berikutnya akan seperti apa? Ya, kami menyarankan bahwa tahun depan itu Pemkot itu harus menangani ini dari hulu ke hilir. Hulu itu kan berarti rumah. Rumah ini harus menjadi tempat yang nyaman bagi remaja kita. Nah, agar apa? Agar mereka tidak mencari eksistensi diri di luar yang kemudian itu malah justru
bergaul dengan orang yang tidak tepat. Nah, rumah ini bisa menjadi rumah yang nyaman. Kalau bahasa Islamnya itu kan baiti jannati, rumahku surgaku. Maka kami berharap program perluasan Rutilahu itu diperluas. Jadi rumahnya direnovasi oleh Pemkot yang kurang beruntung secara ekonomi itu, sehingga menjadi layak huni. Ketika layak huni, interaksi antara orang tua dengan anak, antar anak satu dengan anak yang lain itu kan bisa berlangsung dengan baik interaksinya. Komunikasinya berjalan dua arah sehingga si anak ini tidak berkomunikasi dengan lingkungan yang keliru. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kemudian Dinas Pendidikan bekerja sama dengan DP5A itu melakukan upgrading pengetahuan terhadap para wali murid sekota Surabaya. Jika selama ini penerimaan rapot, itu kan wali murid datang, wali kelas menjelaskan paling 5 menit. Nah, maka DP5A harus berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya setiap tahun ajaran baru, setiap penerimaan rapot, itu harus dilakukan seminar atau bimbingan teknis tentang perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat seperti ini. Karena apa? Remaja atau anak kita itu kan mengakses informasi dari luar itu kan dari genggam gadget. Kadangkala kita sebagai orang tua itu abai melakukan pengawasan apa yang ditonton anak, bagaimana pola komunikasi di media sosial antara anak satu dengan yang lain, kan gitu kita abai. Barangkali hakikat manusia itu kan saling mengingatkan. Makanya itu harus menjadi program reguler DP5A dengan Dinas Pendidikan, baik ketika masa pengenalan lingkungan sekolah itu yang di awal tahun maupun pada saat penerimaan rapot. Jangan lelah untuk terus memberikan pemahaman kepada seluruh wali murid sekota Surabaya agar wali murid kita itu bisa mengetahui sejak dini bagaimana perilaku pergaulan anak ketika di luar melalui perangkat gadget yang dimilikinya itu. Kalau kemudian wali muridnya itu agak dalam tanda kutip gagap teknologi, kan tidak bisa memantau tumbuh kembang anak, Mbak. Nah, dengan upaya Pemkot seperti itu mudah-mudahan bisa meningkatkan kesadaran kolektif seluruh orang tua di kota Surabaya agar mengawasi perilaku anak sejak dini. Nah, yang kedua, lurah dan camat selama ini itu kan berkolaborasi dengan RT RW itu kan fokus pada pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Kan belum menyentuh bagaimana melindungi anak-anak di kampung-kampung itu kan. Nah, ini bagian pemerintahan menginstruksikan lurah dan camat paling tidak untuk juga memantau perkembangan satu wilayah berdasarkan analisa yang objektif, input informasinya dari RT RW. Semisal ada berapa penduduk situ yang berusia sekurang-kurangnya 12 sampai 16 tahun. Nah, sehingga ketika Pemkot menerapkan kebijakan, basis datanya itu kalau dalam bahasa intelijen itu A1, Mbak, bukan A4. Jadi tepat sasaran, tepat guna. Nah, saya yakin kalau kemudian ini dilakukan secara berkesinambungan, paling tidak pemerintah kota, dalam hal ini DPRD dengan eksekutif itu, paling tidak kita tidak abai dalam menyelamatkan generasi muda kita yang insya Allah itu akan menjadi calon-calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Kalau bahasanya Pak Prabowo, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Mas Tony, tapi nggak sedikit ya masyarakat yang merespon dengan sentimen negatif. Misalkan baru saya baca beberapa hari yang lalu, ini jangan-jangan cuma kebijakan yang kalau bahasa arek Surabaya sak selegrengan. Betul. Hanya untuk ajang unjuk diri di awal-awal saja. Kira-kira apa langkah DPRD untuk mengawal biar program ini berkelanjutan? Kita akan mendorong seperti yang saya maksud tadi, agar ini tidak seperti yang disangkakan masyarakat itu tadi, maka program ini bukan sekedar program yang dilakukan ketika masa libur sekolah. Tetapi kebijakan jam malam ini jadi trigger untuk kebijakan yang berkesinambungan di masa yang akan datang. Jadi tahun ini dengan pola yang represif itu mendatangi kantong-kantong keramaian di atas jam 10 malam untuk pelajar itu. Yang ke depan, yang berkesinambungan tahun depan seperti yang saya sebutkan tadi itu, kolaborasi Dispendik, DP5A, bagian pemerintahan, agar dari hulu ke hilir ini bisa selesai dengan bagus, sehingga output yang kita harapkan apa? Kita melindungi calon-calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Itu sih yang anunya. Tapi kalau kemudian kebijakan ini hanya saat libur sekolah ini, berarti prasangka masyarakat itu tadi benar. Nah, maka kami akan terus mendorong, kami akan mendorong komisi-komisi terkait itu untuk terus mengingatkan pemerintah kota agar
menjadikan program ini sebagai program berkesinambungan demi menyelamatkan generasi muda kita dari paparan pergaulan negatif yang itu justru malah akan merugikan Surabaya untuk jangka panjang. Tugas pemerintah daerah itu kan hanya menyiapkan SDM unggul saja. Jadi kalau soal infrastruktur dan lain-lain itu pasti akan berjalan. Pasti akan berjalan. Tetapi bagaimana pemerintah menyiapkan, melindungi sumber daya manusia unggul itu tentu menjadi PR kita bersama dalam bentuk kebijakan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Mas Tony, meskipun ini kebijakannya belum lama ya, belum 1 bulan bahkan, kira-kira dari pelaksanaan sweeping jam malam, evaluasi apa yang sudah didapatkan oleh DPRD? Kami berharap titiknya diperluas, titiknya diperluas. Jadi wali kota itu secara simbolik saja di titik-titik tertentu. Tapi kan organisasi perangkat daerah yang lain, Satpol PP, Bakesbang, BPBD, itu harus memperluas cakupan operasi. Kan tentu sudah ada data. Karena apa? Di daerah itu kan ada namanya komunitas intelijen daerah. Kominda itu kan. Nah, Kominda diminta berperan untuk mengamati titik-titik, bukan lokasi tawurannya, tetapi titik-titik kumpul remaja kita yang berpotensi menyimpang dari norma-norma sosial, mabuk-mabukan dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kemudian cukup didelegasikan kepada operasi 3 pilar di masing-masing kecamatan. Ada Koramil, ada Polsek, ada kantor kecamatan. Ini dilakukan secara berkala sampai akhir tahun 2025. Insya Allah 2026 itu tinggal melaksanakan program pembangunan sumber daya manusianya. Nah, makanya kami juga usulkan saat itu bahwa operasi jam malam ini kan sebenarnya untuk memberikan punishment terhadap remaja yang berperilaku menyimpang dari norma-norma sosial. Nah, bagaimana dengan yang pintar-pintar? Pemerintah harus apresiasi juga dong. Nah, gitu ya. Bagaimana dengan yang pintar-pintar? Ya, Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan lanjutkan kembali tetap di Dialog Buletin Jatim. Kembali di Dialog Buletin Jatim, pemirsa, kita lanjutkan pembahasan. Tadi sempat disinggung Mas Tony bahwa ini kebijakan untuk yang memang perilakunya menyimpang. Lalu seperti apa kebijakan dari pemerintah kota, Mas Tony dari DPRD menilai atau memberikan usulan bagi anak-anak yang sudah pintar dan memang tahu batasan-batasannya? Jadi selain beasiswa untuk operasional pendidikan, kami juga menyarankan kepada pemerintah kota untuk memberikan apresiasi siswa-siswa yang berprestasi agar bisa menjadi duta lingkungan. Karena yang tahu pergaulan sebaya itu kan anak sebaya itu sendiri. Betul. Nah, maka pemerintah kota dalam hal ini Bakesbang Linmas bisa melakukan kegiatan kolaborasi dengan Lantamal 5 Surabaya melalui kegiatan pelayaran kebangsaan. Wow. Jadi katakanlah dari sekolah-sekolah negeri yang ada di kota Surabaya, negeri maupun swasta itu dipilih satu. Nah, kemudian ikut pelayaran kebangsaan katakanlah dari Pelabuhan Tanjung Perak ke Tanjung Priok. Nah, selama perjalanan itu kemudian dibekali peningkatan wawasan nilai-nilai kebangsaan, dibekali wawasan tentang geopolitik global, dibekali dengan dampak negatif perkembangan teknologi informasi bagi ketahanan sebuah bangsa. Dibekali itu sejak dini, sehingga apa? Ketika mereka selesai melakukan kegiatan pelayaran kebangsaan itu, ada kenangan yang terbangun, ada network yang terbangun, sehingga ketika mereka mendapatkan pemahaman yang utuh tentang nilai-nilai kebangsaan, pemahaman utuh tentang geopolitik global, nilai-nilai kepemimpinan, maka mereka secara otomatis akan menjadi virus, akan menjadi duta yang akan membawa efek positif terhadap lingkungannya. Paling tidak ketika mereka bertemu dengan 10 teman sebayanya, mereka menceritakan itu akan menjadi perangsang, stimulan bagi 2 yang lain. Wah, saya pengen seperti itu, maka saya harus memperbaiki diri saya. Saya tidak ingin salah pergaulan. Saya ingin bergaul dengan ini sehingga bisa merasakan kesempatan mengikuti sekolah pelayaran kebangsaan itu. Karena memorinya cukup banyak. Nah, begitu-begitu itu kan harus dilakukan. Kalau tidak, ya kita bertumpu pada atau kita menitik beratkan kebijakan pada aspek punishment saja. Tapi kita tidak memberikan apresiasi.
kurikulum pendidikan kita itu kan sebenarnya sudah tidak memberikan apresiasi terhadap siswa berprestasi ya Mbak ya. Yep. Zaman saya masih kecil, terpacu semangat belajarnya karena dapat apresiasi ranking 1, 2, 3. Betul. Sekarang enggak ada ya males. Iya kan? Iya. Nah, negara sudah tidak memberikan apresiasi itu. Makanya saya berharap pemerintah kota melakukan itu. Sehingga apa? Ini bisa satu melahirkan calon-calon pemimpin bangsa yang sudah sejak awal memiliki nilai kebangsaan yang cukup bagus. Ya. Yang kedua, ya bisa menjadi duta untuk memperbarui lingkungan sebayanya. Karena kalau semisal saya nih ngasih materi ke anak SMP, ya mungkin katakanlah saya berada di antara 10 pelajar itu, mungkin 9 diantaranya akan ngomong, wah kudet ini. Nggak update banget sih Pak. Tapi kalau yang teman sebayanya, mereka kan pasti ada ruang diskursus. Sehingga mudah-mudahan dari 10 itu 8 ikut yang baik-baik ini, yang 2 harus dilakukan metode pembinaan yang lain. Nah, Mas Tony, tapi usulan ini kira-kira make sense nggak sih untuk diterapkan di kota Surabaya? sangat make sense, sangat. Karena apa? Kita itu punya keunggulan, kelebihan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Surabaya ini markas bagi Lantamal. Surabaya ini markas bagi Armatim. Otomatis kan kapal ini berada di sini. Nah, kemitraan antar pemerintah ini kan menjadi sangat gampang dibandingkan, mohon maaf ya, dari daerah Kabupaten Ngawi katakanlah. Oh, iya. Ketika mau bekerja sama atau berkolaborasi dengan Angkatan Laut kan kejauhan riwa-riwi koordinasinya. Nah, Surabaya ini kan dekat gitu loh, karena ibu kota Jawa Timur. Nah, ini harus dimanfaatkan untuk kepentingan positif bagi penyelamatan generasi muda gitu. Tapi kalau kita lihat anak-anak gitu ya, apalagi remaja-remaja, kalau kita nyebutnya Gen Z sekarang ya, cukup alot bahasanya. Kalau kita melihat untuk dikasih hal-hal yang memang mereka anggap ini di luar dari saya, ini bukan saya nih. Nah, kira-kira usulan dari DPRD terkait hal itu seperti apa, Mas Tony? Saya yakin teman-teman TNI itu sudah tahu cara memberikan materi terhadap usia 12 sampai 16 tahun, 17 tahun sampai 30 tahun itu sudah tahu caranya. Karena apa? Ini juga berkaitan dengan ketahanan bangsa kita kan. Jadi teman-teman TNI sudah punya apa ya, silabus, sudah punya kurikulum sesuai dengan pangsa pasar yang mau disampaikan itu. Makanya kan kalau kita lihat amati Mbak ya, medsos-medsos TNI itu kan luas. Oh iya, betul. Betul. Ya, luas sekali karena mereka memahami bahwa perilaku Republik ini, warga negara ini sudah mulai berubah dengan perkembangan teknologi informasi. Nah, yang tidak mau mengikuti perkembangan zaman itu kan pasti akan jadi dinosaurus. Ya. Pernah besar di masanya tapi punah. Nah, kita itu harus beradaptasi dengan perkembangan zaman itu. Dan saya yakin teman-teman TNI, Polri, Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis itu sudah punya metode untuk meningkatkan nilai-nilai kebangsaan generasi muda kita sesuai dengan eranya. Jadi tidak ada lagi suruh marah-marah, melulu baris berbaris, marah-marah itu enggak ada. Sudah berubah silabusnya, sudah berubah metodologinya, sehingga yang hadir pun insya Allah 90% kenangannya pasti nostalgia yang positif. Melekat. Bahwa ada 10%-nya itu kan ada doktrin yang tidak bisa dipisahkan, melatih kedisiplinan itu kan salah satunya dengan baris berbaris. Tapi biasanya metode pendidikan baris berbaris yang keras itu justru akan dikenang sebagai sebuah upaya pendisiplinan diri kalau yang bersangkutan sudah masuk fase seperti saya ini 42 tahun. Singkat saja Mas Tony, pesan untuk masyarakat Surabaya maupun pemerintah terkait kebijakan ini. Saya berharap pemerintah kota tidak berhenti sampai tahun 2025 ini akan menjadi kebijakan yang berkesinambungan di masa-masa mendatang untuk menyelamatkan generasi muda kita dari potensi perilaku menyimpang dari norma-norma sosial. Karena menyelamatkan generasi muda itu menyelamatkan nasib Surabaya di masa yang akan datang. Nah, kepada orang tua termasuk ini juga buat saya sendiri yang selama ini mungkin abai mencari keberadaan anak kalau belum pulang di atas jam 10 malam, sebaiknya daripada putra-putri panjenengan terpapar pergaulan yang negatif, diwajibkan pokoknya jam 9 malam sudah harus ada di rumah.
baik hari libur maupun hari sekolah. Kira-kira itu, Mbak. Terima kasih banyak Mas Tony. Besar Matur nuwun. harapan kita Nggih. untuk kebijakan ini memberikan dampak jangka panjang bagi Amin. generasi muda yang ada di kota Surabaya. Amin. Sehat selalu Mas Tony. Matur nuwun. Mari kita kawal ini pemerintah Siap. kota Surabaya Nah, untuk sukses menertibkan untuk Metro. Surabaya. Nggih. Amin. Terima Nggih. kasih pemirsa, saya Belinda Firda mewakili seluruh kru yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih banyak Mas Tony. Matur nuwun, Mbak Selamat Belinda. bertugas kembali Mas.